591. Tak disangka, peringkat 2 dari daftar master yang sekarang masih begitu muda. Pahlawan muda, ujar orang bertopeng itu sambil tertawa kecil. Kemudian dengan nada intonasi yang dingin dia berkata, "Kalian, apa kalian tak lihat? Berani berbicara pada mereka seperti itu." Damar merupakan tamu kehormatan dokter, terlebih dia adalah peringkat kedua dari daftar master yang sekarang, bos besar di Night Watcher. Dia adalah orang yang cukup berani kalian singgung, berlutut dan minta maaf. Punggung sekelompok orang itu mulai dibanjiri keringat dingin. Ketika mereka melihat belati pembelah udara, mereka langsung menyesali perkataan yang baru saja mereka katakan. Saat itu sekelompok orang itu berdiri dengan ketakutan dan gemetaran di sana. Damar dengan tatapan datar menatap mereka semua, kemudian berkata, "Tak perlu, kedatanganku ke sini adalah untuk menemui Rosimo atau Wallace Moe. Apa mereka ada di sini?" Orang bertopeng rubah itu tersenyum kecil dan berkata, "Tentu saja ada, tapi dokter bilang jika kamu sudah sampai di sini, dia akan mengundangmu untuk mengobrol." Damar bergumam dan berkata, "Aku ingin bertemu dengan Wallace Moe. Wallace Moe atau Rosimo, kamu tentu saja bisa menemuinya. Tetapi sebelumnya, kamu harus bertemu dulu dengan dokter," ujar orang bertopeng rubah itu. Damar mengusap-usap dagunya, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu bawa kami untuk menemuinya." "Hanya satu orang yang bisa ikut pergi," ujar orang bertopeng rubah itu lagi. "Damar," ekspresi Talia sedikit berubah. "Tak perlu khawatir, kamu tunggu aku saja di sini," ujar Damar sambil tersenyum tipis. Talia sedikit tak tenang, terutama dia khawatir dengan Dr. T. Mereka tidak mengerti dengan jalan pikirannya. Namun, setelah mendengar Damar berkata seperti itu, dia tetap memilih untuk mempercayainya. "Nanti aku akan bawa Wallace Moe untuk bertemu dengan kalian," ujar Damar sambil tersenyum tipis. "Baiklah." Talia dan Wadi pun mengangguk. Damar berjalan di belakang mengikuti wanita bertopeng itu, kemudian dia berjalan turun ke lantai bawah kasino bawah tanah itu. Belum lama dia berjalan, dia menekan earphone yang tersemat di telinganya dan berkata, "Dokter, Damar sudah datang." Dengan cepat mereka telah sampai ke lantai dasar. Di sana ada banyak orang yang sedang berjudi atau hanya sekadar duduk untuk mengobrol. Selain itu, yang membuat Damar heran adalah sebagian besar orang-orang yang ada di dalam merupakan dari tingkatan-tingkat puncak. Jika dihitung mungkin ada sekitar 100 orang lebih. Di belakang Dr. T, memang ada sebuah kekuatan yang tak bisa dianggap remeh, ujar Damar dalam hati. Dia mungkin tidak memiliki banyak orang sebanyak Night Watcher, tetapi sekarang dapat dilihat bahwa dia memiliki orang-orang dengan kualitas yang sangat tinggi. Mereka tidak diam di lantai 1, mereka langsung menuju ke suatu ruangan di lantai 3. Ruangan ini lebih terlihat seperti sebuah kantor. Kasino bawah tanah yang biasanya ramai dengan banyak orang, sekarang kelihatannya begitu sepi. Kantor ini sangat sepi. Orang bertopeng rubah itu menarik kursi dan berkata, "Pak Damar, silakan duduk. Dr. T akan segera datang." Damar pun kemudian duduk. Wanita bertopeng rubah itu pun duduk di sebelahnya. Lalu saat itu, perlahan terdengar ada orang lain yang memasuki ruangan itu. Ada pria dan wanita, mereka semua mengenakan topeng, jadi tidak terlihat jelas bagaimana rupa dari wajah mereka. Setelah mereka datang, pandangan mereka langsung tertuju pada Damar. Dari tatapannya mereka tampaknya begitu tertarik dengan Damar. Tentu saja, Wallace Moe juga sudah datang. Namun, Damar tak pernah berurusan dengan Wallace Moe, membuatnya jadi tak mengenalinya. Mereka hanya duduk saja, namun tak berbicara. Damar meliriknya sekilas, totalnya ada 9 orang. Dilihat dari napas dalam tubuhnya, ke-9 orang ini seluruhnya berada dalam tingkatan-tingkat dewa. Saat itu, pintu ruangan pun terbuka. Dr. T dengan mengenakan setelan jas dan sepatu kulit berjalan masuk ke dalam ruangan.
Dia masih memegang tongkat di tangannya, lalu dia tersenyum tipis. Damar, selamat datang di tempatku. Damar mengerutkan keningnya, dia tak ingin banyak berkomunikasi dengan Dr. T. Kedatangannya ke sini hanyalah untuk bertemu dengan Wallace Moe saja. Dr. T berjalan ke samping Damar dan duduk di sebelahnya. Sambil tersenyum tipis dia berkata, mereka adalah ke-10 dewa yang berada di bawah tanganku. Mereka adalah ahli yang sudah aku didik sendiri selama bertahun-tahun lamanya. Tentu saja ditambah dengan Eden yang kamu juga kenal itu, hingga totalnya jadi ada 10. Mereka tidak berada dalam daftar master, orang lain pun tidak ada yang mengetahuinya, karena akulah yang mendidiknya sendiri. Ketiga di antaranya, semuanya memiliki kekuatan di atas Dempsey. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, aku tak tertarik pada kekuatan dan juga struktur organisasi kalian. Kedatanganku ke sini adalah untuk bertemu dengan Wallace Moe. Dr. T tersenyum tipis sambil berkata, apa kamu ingin berbicara dengan orang di sebelah kiriku ini? Damar mengalihkan pandangannya ke orang yang berada di sebelah kiri Dr. T. Di sebelah kirinya ada seseorang yang mengenakan topeng, rambutnya beruban, namun tak terlihat jelas seperti apa wajahnya. Kemudian Wallace Moe tersenyum tipis sambil berkata, Damar, akhirnya kita bertemu juga secara langsung. Ketika kamu meninggalkan tempat ini, harap patuhi kesepakatan di antara kami dan bawa Rosie Moe pergi. Saat ini Dr. T pun tersenyum tipis dan berkata, Damar, aku mengingatkanmu satu kalimat ya, kekuatan Wallace Moe mungkin sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Hotgas, mungkin setara denganmu yang sekarang. Wallace Moe kemudian berdiri dan berkata, semuanya bergantung pada arahan dokter. Dalam hati, Damar mulai heran. Dr. T melipat bibirnya dan berkata, apa yang kamu lihat itu memang benar. Mereka mungkin memiliki bakat seni bela diri, tetapi mereka tetap mengandalkan diri mereka sendiri. Tentunya tidak mencapai dengan tingkatan yang sekarang ini. Mereka semua berada dalam bimbinganku, kemajuannya juga cukup pesat. Selain itu, aku juga tidak mencampuri pergerakan yang biasa mereka lakukan. Misalnya saja Eden, apa kamu tahu kenapa dia bersedia untuk bergabung dengan kami? Aku tak tertarik, ujar Damar sambil memanyunkan bibirnya. Dia menatap ke arah Wallace Moe dan berencana akan menginterogasinya. Dr. T kembali tersenyum dan berkata, dia bergabung dengan kami, selain karena menyetujui pemikiranku, aku bisa membuat peningkatan dirinya jadi lebih cepat. Dia ingin menggantikan Iman, dia begitu menghormati Iman. Ingin membuat dirinya menjadi lebih kuat, sehingga membuatnya bergabung dengan kami. Saat dia mengatakannya, dia memandang Damar dan kembali berkata, hal ini sama berlakunya juga untukmu, bakatmu itu aku baru pertama kali melihatnya dalam hidupku. Di sini kami tak punya seorang pun yang bisa menandingimu. Kamu sekarang sudah berada dalam tingkatan Half Undying Flame. Jika kamu bergabung dengan kami, dalam kurun waktu 3-5 tahun, dengan bimbingan dariku, aku bisa menjamin bisa membuatmu menjadi Undying Flame. Jadi, kamu membicarakan ini padaku, dan juga membawa semua orang di bawah tanganmu ini hanya pamer, dan juga untuk membuktikan kalau kamu bisa mengubah orang menjadi lebih kuat, lalu menginginkan aku untuk bergabung dengan kalian. Ujar Damar sambil mengerutkan keningnya. Ya, kamu bisa menganggap begitu, ujar Dr. T dengan santai, syarat ini cukup untuk membuatmu terkejut, bukan? Sama sekali tidak, ujar Damar sambil memanyunkan bibirnya dan berkata, jika aku tidak bergabung, lalu kalian berencana akan menahanku di sini. Dr. T menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu benar-benar tak perlu khawatir tentang masalah keselamatanmu. Aku tak akan turun tangan, seharusnya tidak ada seorang pun yang mampu menahanmu di sini. Apa kamu serius tak ada minat sedikit pun dengan berubah menjadi tingkat Undying Flame? Jika kamu bergabung dengan kami, kamu tetap bisa menjadi Night Watcher. Aku pun tak akan ikut campur apapun urusanmu,
Tetapi jika aku punya permintaan, kamu harus melaksanakannya. Damar memanyunkan bibirnya dan berkata, maaf, aku tak tertarik. Kurun waktu 3-5 tahun, aku rasa aku bisa mengandalkan diriku sendiri untuk bisa berubah pada tingkatan yang baru saja kamu katakan. Dr. T menyipitkan matanya dan berkata, ternyata percaya diri sekali. Kalau begitu mari kita ubah caranya saja. Setelah mengatakannya, dia berkata dengan datar, setelah pertempuran ini, tidak diragukan lagi iman pasti akan mati. Aku bisa meminjamkan ke-10 dewaku ini kepadamu. Mereka bisa menemanimu untuk ikut berpartisipasi dalam perang penentuan. Dengan bergabungnya mereka, selain kalian punya peluang untuk menang, aku juga bisa memberitahumu sebuah cara untuk meningkatkan kecepatan penyerapan tulang naga. Dalam beberapa waktu ini kamu masih harus menyerap beberapa tulang untuk menyelesaikan pemusnahan Gold Ghost. Dalam pertempuran ini, kalian bisa memiliki peluang untuk bisa menang sebanyak 50%. Apa yang diucapkan oleh Dr. T ibarat seperti godaan yang tak ada batasannya. Aku juga tidak meminta kamu untuk bergabung denganku, ujar Dr. T dengan nada datar. Tetapi setelah kematian Iman nanti, kamu akan berubah menjadi pahlawan dan pemimpin bagi Night Watcher. Aku harap, nanti kamu cukup bisa untuk membawa Night Watcher agar dapat mencapai kerja sama denganku. Ketika Damar mendengarnya, dia tak kuasa menahan sesuatu yang bergejolak dalam dirinya. Bersambung, bosku, 592. Ya, hati Damar pun mulai tergerak. Ke-10 dewa ini merupakan 10 tingkat dewa, salah satu di antaranya dapat dibandingkan dengan Gold Ghost, 2 di antaranya dapat dibandingkan dengan Red Ghost, sisa 7 di antaranya jika digabung cukup untuk membunuh 1 Red Ghost. Dalam pertempuran ini, bahkan sampai Iman pun berjuang mati-matian. Persentase kemenangan untuk Night Watcher pun masih belum tinggi. Berdasarkan pengamatan Hugo Wong, persentase kemenangannya tak mencapai 30%, kecuali Damar yang sedang mencoba peningkatan dirinya dalam periode waktu yang singkat ini. Berhadapan dengan sekelompok Ghost, Night Watcher kurang menjadi sebuah kekuatan tempur teratas. Seberapa besar kekuatan tempur teratas, baru bisa menentukan kemana arah kekuatan pertempuran penentuan yang sesungguhnya. Dengan begini ke-10 orang tersebut yang bergabung ke dalam medan perang, maka akan membuat kekuatan tempur menjadi meningkat drastis. Selain itu, yang paling menjadi kunci adalah Damar sampai saat ini masih belum tahu bagaimana cara untuk menambah kecepatan penyerapan tulang, sedangkan Dr. T mengatakan dia memiliki cara untuk itu. Jika bisa menyerap beberapa tulang, Damar cukup mampu untuk memusnahkan Gold Ghost itu. Hal yang terpenting dalam pertempuran ini adalah jumlah dari Gold Ghost itu sendiri. Damar yang sekarang, jika berduel 1 lawan 1 dengan Gold Ghost, dia dapat membunuhnya. Namun, jika itu 1 lawan 2, dia tak bisa memastikan apapun, apalagi jika Gold Ghost saat ini tidak hanya ada 1 atau 2 saja. Jadi, jika Iman bisa mengatasi Purple Ghost dengan kekuatan tempur tertinggi dengan 1 pedangnya, maka sisanya Damar bisa mengatasinya dengan berusaha sangat keras. Bahkan jika dia berjuang keras pun masih belum tentu bisa memenangkan pertempuran ini. Syarat yang diberikan Dr. T memang terlalu menarik. Selain itu, dia juga tak mengharuskan untuk ikut bergabung dengannya. Hanya saja jika nantinya dia mampu mengambil alih Night Watcher, Dr. T menginginkan kerja sama dengannya. Sementara berada di posisi tengah seperti ini, ada terlalu banyak ruang untuk memilih. Misalnya jika setelah itu dia tidak mengambil alih Night Watcher, dia tak percaya pada Dr. T, bahkan sampai sekarang pun dia masih belum jelas mengetahui apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Dr. T. Apakah menjadikan kekacauan ini sebagai eksperimennya? Sebagai seorang yang gila terhadap pengetahuan ilmiah, dia mungkin bisa melakukan hal semacam ini. Tetapi Damar tidak berpikir ini adalah tujuan utamanya. Apa tujuan utamanya mungkin siapapun tidak ada yang mengetahuinya.
Jika hanya ingin menjadikan sebuah eksperimen, dia tak perlu diam-diam untuk mendidik begitu banyak ahli. Iman dan Hugo tak mempercayai orang ini sama sekali, bahkan mereka sangat mewanti-wanti agar Damar jangan sampai pernah melakukan kerja sama dengannya. Pada saat ini, Dr. T mengeluarkan sebuah botol kecil dan menyimpannya di atas meja. Sambil tersenyum tipis dia berkata, "Masalah ini bergantung padamu. Jika kamu menyetujuinya, maka minumlah ramuan di dalam botol ini." "Apa ini?" tanya Damar sambil mengerutkan keningnya. "Jangan khawatir, tak berbahaya. Ini hanya sebuah ramuan yang kukembangkan sendiri. Untuk menghindari kalian nantinya akan menyesal, mereka semua juga sudah meminumnya," ujar Dr. T sambil tersenyum. "Setiap tahun aku akan memberikan kalian ramuan, selama tidak terjadi masalah apapun setelah meminumnya. Namun, jika tidak bisa meminumnya, maka kalian akan mati." Dia tidak menyembunyikan apapun. Damar yang melihat semua ini tahu bahwa ini tak akan begitu mudah. Jika dia meminumnya, menandakan bahwa dia telah sepenuhnya dikendalikan oleh Dr. T. Tetapi, dia mau tak mau harus mengakui, tawaran yang diberikan oleh Dr. T memang cukup menggoda. Cara untuk mempercepat penyerapan tulang, dan meningkatkan persentase kemenangan menjadi 50%. Melihat Damar dengan wajah kusutnya membuat Dr. T tak mau terlalu terburu-buru. Dia perlahan menunggu, lalu dengan senyum tipis dia berkata, "Kamu bisa memikirkannya baik-baik. Aku tak pernah memaksakan kehendak siapapun untuk melakukan sesuatu." Beberapa saat kemudian, Damar menghela napas panjangnya dan berkata, "Masalah ini, aku tak bisa menyetujuinya." Dia tetap mendengarkan nasihat dari Iman dan juga Hugo Wong. "Sayang sekali," ujar Dr. T sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu padahal tak perlu terburu-buru untuk memutuskannya sekarang. Masih ada sisa beberapa hari lagi sebelum pertempuran dimulai. Kamu bisa memikirkannya baik-baik. Jika kamu menyetujuinya, kalian akan mengurangi banyak korban yang akan mati dalam pertempuran ini, dan juga akan ada banyak orang biasa yang nyawanya ditolong oleh kalian." "Lupakan saja," ujar Damar sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menghela napas panjangnya. Dr. T yang kembali melihat penolakan dari Damar, matanya mulai menyipit. Kemudian dia berdiri dan berkata, "Pikirkan baik-baik. Kamu bisa menghubungiku kapan saja. Percayalah padaku, nanti kamu pasti akan menghubungiku." Setelah mengatakannya, dia menatap Damar dengan tatapan penuh arti. Kemudian dia melirik ke Wallace Moe, "Karena kedatangan Damar adalah untuk mencarimu, maka kamu temani dia mengobrol dengan baik. Aku masih ingat ada hubungan kerja sama di antara kalian. Bantu aku untuk membujuknya." Tidak ada satupun yang berbicara selama kejadian tersebut berlangsung. Kedatangan mereka semua hanya sekadar untuk pamer kepada Damar saja. Ketika semua orang telah meninggalkan ruangan, Damar mulai mengatur emosinya kembali. Kemudian menatap Wallace Moe dan berkata, "Apa kamu tak merasa kalau kamu harus memberikanku sebuah penjelasan?" Wallace Moe menatap Damar, kemudian dia berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Ikut denganku, di sini bukan tempat yang cocok untuk mengobrol." Wallace Moe meminta Wadi untuk menyerang si Codet. Dalam hati Damar tersimpan sebuah amarah yang begitu besar. Dia kemudian bangkit dan mengikuti Wallace Moe. Dengan cepat Wallace Moe pun menemui Rosie Moe. Rosie Moe masih sama, terlihat begitu cantik. Setelah melihat kedatangan Damar, Rosie lalu berdiri dan tersenyum tipis. "Kamu datang untuk menjemputku." Damar tertegun sejenak kemudian dia mengangguk. Wallace Moe tetap tak berbicara. Dia membawa Damar berjalan keluar dari kasino bawah tanah. Di pintu, ketika Talia dan Wadi melihat Damar yang sudah keluar, mereka berdua menghela napas panjang, lalu dengan cepat menghampirinya. "Sekarang kamu bisa mengatakannya, bukan?" tanya Damar. Wallace Moe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa mobil kalian sudah datang? Aku baru bisa mengatakannya kalau sudah pergi dari tempat ini." Damar mengerutkan keningnya,
dan kelima orang itu mulai masuk ke dalam mobil. Damar, Rosimo, dan Talia duduk di kursi belakang. Wadi yang mengemudikan mobilnya, sedangkan Wallesmo duduk di sebelah kursi pengemudi. Setelah mobil itu melaju sekitar belasan kilometer, Wallesmo langsung melepaskan beberapa alat yang menempel di tubuhnya, lalu berkata, "Yang menginginkan si Codet mati itu bukanlah aku. Tetapi itu permintaan dari dokter agar aku melakukannya. Dia ingin mengumpulkan sekelompok orang Sin City dari tangan si Codet." Damar sedikit bereaksi saat mendengarnya. "Kamu juga tahu, aku adalah orang yang telah meminum ramuan itu. Beberapa permintaannya, aku juga tak kuasa untuk menolaknya. Penolakan yang kamu lakukan hari ini merupakan keputusan yang tepat. Dr. T, dia adalah orang yang tak waras. Dia memang memiliki bakat yang tak tertandingi, tetapi sebenarnya dia memang orang yang tidak waras. Benar-benar orang yang tidak waras seutuhnya," ujar Wallesmo sambil perlahan menghembuskan napasnya. "Dia ingin mengumpulkan orang-orang si Codet?" tanya Damar. "Ya, dalam waktu dekat ini dia telah mengumpulkan banyak orang yang keluar dari Sin City," ujar Wallesmo. Talia dan Damar pun diam-diam saling melirik. Damar tak mau terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Wallesmo. Namun alasan mengapa Wallesmo mengatakannya, anggap saja itu seperti basa-basi. Damar menghela napasnya dan berkata, "Kamu kali ini telah menyerang orangku, untungnya saja dia tidak sampai mati. Aku sebelumnya berutang budi padamu, tapi kali ini aku anggap kalau aku sudah melunasinya. Aku tidak akan menyerangmu, tetapi kerjasama kita berakhir sampai di sini. Adapun tentang Rosimo, kali ini aku akan menepati janjiku untuk melindungi keselamatannya. Namun, jika dalam peperangan itu aku kalah, maka aku tak bisa menjaminnya." "Aku mengerti," ujar Wallesmo sambil mengangguk. "Tentu saja, jika fakta tentang masalah terakhir itu ternyata bukanlah permintaan dari Dr. T, tetapi ternyata malah kamu sendiri yang meminta Wadi untuk melakukannya, maka aku tak akan pernah melepasmu," ujar Damar dengan serius. "Ya," ujar Wallesmo sambil mengangguk. "Di mana keberadaan Bloody?" Kali ini giliran Wadi yang bertanya. Bersambung 593. Damar juga mengernyitkan alisnya sambil menatap Wallesmo. Wallesmo menghela napasnya dan berkata, "Masalah ini, mau tak mau aku harus bilang kalau aku telah menipumu. Aku bisa memberitahumu di mana Bloody sekarang berada, tetapi kamu sekarang tak mungkin bisa menyerangnya." Ekspresi Damar sedikit berubah. Kemudian dia berkata sambil menyipitkan matanya, "Bloody merupakan orangnya Dr. T. Orang yang sekarang tak bisa diserang oleh Damar dan Talia, kemungkinan hanyalah orang yang berada di tangan Dr. T." Wallesmo mengangguk dan berkata, "Barusan kamu seharusnya sudah melihatnya, dia yang memakai topeng merah. Jadi, bisa dibilang sekarang dia berada di kasino bawah tanah, benar bukan?" tanya Wadi dengan nada yang dingin dan secara tiba-tiba menginjak rem. Dia yang mengemudikan mobilnya, ketika dia mendengar bahwa Bloody berada di kasino bawah tanah, tanpa pikir panjang dia langsung memilih memutar balik. "Bocah," ujar Wallesmo dengan nada datar, "aku memang benar telah memanfaatkanmu, tetapi sekarang kamu bukanlah lawannya Bloody. Bloody berada di peringkat ketiga dari ke-10 dewa yang berada di bawah tangan Dr. T dan memiliki kekuatan yang setara dengan Dempsey. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi. Selain itu, Dr. T juga tak mungkin melihat orang yang berada di bawah tangannya dibunuh olehmu. Jadi, bahkan jika sampai Damar yang turun tangan sekalipun, itu tidak ada gunanya. Tak peduli jika aku mati di sana, aku akan mencabik-cabik daging dari tubuhnya itu," ujar Wadi sambil menggertakkan giginya. Damar mengerutkan keningnya. Masalah yang dihadapi Wadi ini, Damar tentunya tak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah Wadi yang menyerang si Codet, Damar menjadi memiliki kesan yang tak begitu baik padanya. Tetapi dia adalah murid Talia.
Thalia yang akan membantu masalahnya, jadi mau tak mau Damar pun jadi ikut mengurusnya. Kamu tenang dulu, ujar Thalia sambil mengerutkan keningnya. Jika kamu pergi sekarang, selain hanya menyerahkan nyawamu, apalagi yang bisa dilakukan? Kamu mengirimkan dirimu pada kematian, lalu apa bisa membalaskan dendammu? Wadi masih mendengar apa yang Thalia katakan. Wadi kemudian menginjak rem. Dia terdiam di kursi pengemudi dengan mata yang sudah memerah. Thalia memandang ke arah Damar. Damar perlahan menghela napasnya. Tunggu setelah pertempuran ini berakhir. Aku akan berusaha yang terbaik untuk membantumu melawan Bloody dengan syarat kamu bisa mengalahkannya. Maka dari itu, manfaatkan waktumu untuk membuat kemajuan. Wadi seketika tercengang, kemudian dia bertanya dengan kaget. Kamu sudah memaafkanku. Hal yang paling tak bisa aku terima adalah perlakuan yang menusukku dari belakang seperti ini. Aku menyetujui hal ini dengan alasan karena kamu pernah menyelamatkan hidup Thalia, ujar Damar dengan nada datar. Thalia menghela napasnya. Maksud dari perkataan Damar sudah sangat jelas. Dia tak bersedia menerima Wadi untuk kembali masuk ke dalam timnya. Hal yang paling mendasar dari seorang anggota tim adalah hubungan antara satu sama lain. Tindakan yang Wadi telah lakukan sekarang adalah menusuk dari belakang. Tak peduli apapun itu alasannya, sekalipun alasan tersebut bisa cukup dipahami, tetapi itu tak ada gunanya. Ini hanya kondisi di mana tidak terjadi sesuatu yang bisa membahayakan nyawa si Codet. Namun jika sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada si Codet, Damar pun tak akan mungkin bisa berbicara seperti sekarang ini. Thalia tak mengatakan apapun, setiap tim pasti memiliki batasannya sendiri. Wadi sudah jelas telah menyentuh garis batas tim 11.762, termasuk Chris dan Dewan. Mereka tidak begitu bersedia jika membiarkan Wadi tetap berada dalam tim mereka. Tentang menindaklanjuti masalah Wadi, tak masalah jika Wadi tetap berada di Night Watcher. Thalia hanya mengikuti keinginan Wadi sendiri saja ingin seperti apa. Wallace Moe yang melihatnya hanya tersenyum sambil berkata, kalau begitu aku turun saja. Selain itu, maaf merepotkanmu untuk menjaga Rosie. Damar mengangguk dan berkata, ini adalah janjiku kepadamu. Aku akan bertanggung jawab atas keselamatan Rosie. Tentu saja, satu hal lagi, kerjasama antara aku dan kamu sudah berakhir sampai di sini. Wallace Moe sedikit tertegun, kemudian dengan senyum tipis dia berkata, sebenarnya kerjasama kita itu memiliki banyak keuntungan. Hal-hal yang berkaitan dengan Dr. T, kita juga mungkin bisa bekerja sama. Tak perlu, ujar Damar sambil menggelengkan kepalanya. Sampai pada nantinya apa akan menjadi musuh atau menjadi teman, semua orang mengatakannya itu buruk. Kita bisa menjadi teman, siapa tahu mungkin nantinya akan menjadi saudara, ujar Wallace Moe dengan senyum sambil membuka pintu mobil. Rosie yang duduk di sebelah Damar menjadi tersipu malu saat mendengar ucapan Wallace Moe. Ketika Wallace Moe pergi, Damar menghela napasnya. Kemudian dia menceritakan kejadian di kasino bawah tanah barusan pada Thalia. Setelah Thalia mendengarnya, dia sedikit mengubah ekspresinya. Jadi bisa dibilang, setidaknya Dr. T menguasai metode mempercepat kecepatan penyerapan tulang. Damar mengangguk dan berkata, jika kita cukup mampu menemukan metode tersebut dalam kurun waktu setengah bulan ini, atau setelah aku selesai menyerap tulang-tulang itu, maka itu cukup untuk mendekati tingkatan Undying Flame. Jika dikombinasikan dengan belati guntur, mungkin ada kesempatan untuk menggantikan Patua menggunakan satu belatinya itu. Thalia terdiam sejenak dan berkata, kalau begitu kita harus kembali untuk menemuinya. Patua mewanti-wantiku untuk jangan melakukan kerjasama apapun dengan Dr. T. Aku benar-benar tak bisa mengenal dengan jelas orang ini, akan terlalu berisiko jika bekerja sama dengannya, ujar Damar sambil menggelengkan kepalanya. Kita harus memperhatikan setiap langkah yang kita ambil, masih ada waktu setengah bulan lagi, kita juga bisa melakukan penelitian sendiri. Ya, hanya bisa seperti ini,
ujar Thalia dengan senyum pahit. Wadi terus terdiam, dia hanya mengendarai mobil dengan tenang. Kedatangan kali ini ke kota NJ, tanpa ada penyerangan, bisa dibilang cukup damai. Yang menjadi alasan utamanya adalah karena Damar cukup takut terhadap konsekuensinya pada Dr. T. Jika dilihat dari ucapannya, ditakutkan bahwa sebenarnya orang ini adalah seseorang yang sudah mencapai tingkatan Undying Flame, yang berada di tingkatan yang sama dengan Iman. Damar sedang mengendalikan dirinya, sedangkan apapun rencana milik Dr. T, Damar juga tidak jelas mengetahuinya. Kedatangan dirinya ke kota NJ juga bisa dibilang tak sia-sia. Yang pertama adalah Damar mungkin telah menyentuh kekuatan di bawah tangan Dr. T. Damar pun mau tak mau harus mengakuinya. Kalau orang ini memang berbakat, dia mampu mendidik sampai menghasilkan banyak tingkat dewa, dan ini cukup menakutkan. Tentu saja, kejelian Iman dalam memilih orang juga sama menakutkannya. Damar, Thalia, Guntur, para pemuda ini merupakan pilihannya. Orang-orang yang dipilih olehnya memang sangat berbakat. Sedangkan Dr. T, dia juga sama bagusnya dalam mengembangkan mereka yang berbakat. Berdasarkan dari pernyataannya, Eden mau bergabung dengannya karena ingin melampaui Iman. Sebelum bergabung dengan mereka, Eden belum mencapai tingkat dewa. Semenjak di bawah tangan Dr. T, sekarang dia telah menembus tingkat dewa. Yang paling menjadi kunci adalah, Dr. T juga telah mendidik 10 orang tingkat dewa. 3 di antaranya sudah berada di tingkat yang lebih tinggi dari DMC. Selain itu, berdasarkan pernyataannya juga, Wallace Mou, setara dengan dirinya, berada dalam tingkatan Half Undying Flame. Dalam sisi mengembangkan bakat manusia, orang ini memang cukup hebat. Yang kedua adalah jika bicara balas budi pada Roshi Mou, dan membawa Roshi Mou ke kota NJ, maka dianggap telah membalas budi karena sebelumnya mereka telah membantunya untuk mencarikan tulang naga. Roshi Mou sangat bijaksana, dia duduk di barisan belakang dan juga tak berbicara. Mereka berempat kembali meninggalkan kota NJ dan pulang kembali ke kota LH. Setelah mengantar Roshi Mou ke Camp Night Watcher, Damar bertiga pulang kembali ke villa. Wadi dengan sangat tulus meminta maaf kepada si Codet. Setelah si Codet mengetahui sebab dari masalah tersebut, dia pun tak mau memperumitnya. Masalah itu dianggap sudah terungkap. Sedangkan Wadi, setelah dia telah mendapatkan maaf dari si Codet, dia dengan kemauannya sendiri meninggalkan tim, kemudian segera menaiki pesawat untuk pergi ke garis depan. Dia tak berencana untuk keluar dari Night Watcher. Tentang bagaimana detail pengaturan terhadap Wadi, itu tergantung pada Hugo Wong. Beberapa hari kemudian, bagi Damar hari berlalu dengan begitu cepat, namun juga begitu lambat. Dia mencoba tanpa henti untuk menyerap tulang, penyerapan di bawah pengaktifan jurus lonjakan kematian, mencari tempat untuk proses penyerapan tulang, dan bertarung dengan beberapa orang. Dalam kondisi yang seperti ini, kecepatan penyerapan tulang memang akan berubah menjadi lebih cepat, namun tingkat percepatannya memang memiliki batas. Setelah beberapa hari, Damar hanya mampu menyerap 1 tulang saja. Pada hari keempat di villa, datang sebuah kabar baik, Lilia telah berhasil menembus tingkat dewa. Kemudian, di malam yang sama, dia langsung bergegas kembali ke Camp Night Watcher untuk mencari tulangnya sendiri. Di hari ke-6, Chris telah berhasil menembus tingkat dewa. Dalam periode waktu yang singkat dengan tekanan yang tinggi ini, membuat semua anggota tim mengalami sebuah perubahan mendasar yang bagus. Saat ini, tim yang sekarang beranggotakan 9 orang, kecuali Bagas, Sally, dan Dewan, yang lainnya sudah mencapai tingkat dewa. Dalam satu tim terdapat 6 anggota tingkat dewa, merupakan hal yang cukup menakutkan. Namun, Damar masih saja merasa cukup tertekan. Dia masih belum menemukan cara untuk bisa mempercepat penyerapan tulang. Saat ini, di balkon villa, Damar merabat tulang yang berada di tangganya, kemudian dia mengerutkan dahinya. Dalam keadaan yang masih belum tersadar sepenuhnya, dia teringat ketika dahulu saat dia menghadapi David,
darahnya menyerap ke dalam bawah tanah. Kemudian tulang naga itu dengan sendirinya menyatu ke dalam tubuhnya. Terpikirkan dengan keadaan ini, Damar mengelus-elus hidungnya. Dia mengambil sebuah tulang, kemudian mengambil sebuah belati dan menggoreskannya ke jarinya. Bersambung. Sekarang 594 bos. Di atas balkon, darah segar pun menetes dari jari Damar dan tetesan darah itu mulai jatuh mengenai tulang naga itu. Saat ini, hati Damar tiba-tiba sedikit tergerak. Di dalam tulang naga, rasa menyatu yang hebat tiba-tiba mulai keluar lagi. Apa ini berfungsi? Damar sangat girang. Namun, saat itu dia merasakan sakit yang luar biasa di jarinya. Luka kecil yang digoreskannya itu seolah-olah seperti terobek melebar dan rasa sakit luar biasa yang dirasakannya itu membuatnya sampai menggertakkan giginya. Kemudian dia merasakan titik di mana lukanya itu berada. Darah pun mengalir begitu saja dan langsung menetes ke tulang. Tulang itu kemudian mulai menyerap tetesan-tetesan darah yang mengalir itu. Seperti hidup kembali, di suatu waktu, tulang ini tampaknya sudah cukup banyak menyerap darah. Kemudian tulang itu melayang ke titik luka itu, lalu perlahan-lahan tulang itu mulai menyerap masuk ke dalamnya. Bas! Di dalam tubuh Damar, aliran tenaga Qi dalam dirinya tiba-tiba mulai beriak. Energinya itu sampai membuat tirai pun jadi terangkat dan terdengar suara embusan angin. Benar-benar ada hasilnya. Damar pun tercengang. Dia tidak menyangka dengan cara ini ternyata benar-benar mampu untuk menyerap tulang. Ini, sepertinya memerlukan sedikit darah, ujar Damar sambil mengerutkan dahinya. Dia kembali mengambil tulang lagi, lalu mengulangnya dengan cara yang sama, lalu dia menggoreskan belati ke jarinya yang lain. Dan kejadian yang seperti sebelumnya terjadi lagi, darahnya mengalir begitu saja dan langsung diserap oleh tulang itu. Menunggu sampai tulang itu cukup menyerap banyak darah, tulang itu dengan sendirinya akan langsung masuk ke dalam tubuh Damar. Damar benar-benar senang dibuatnya. Dia yang tadinya sedang duduk bersila, kemudian dia langsung berdiri dengan girangnya. Namun, saat itu dia merasa kalau sekelilingnya jadi berputar. Apa karena darah yang terlalu banyak diserap? Ujar Damar sambil menggelengkan kepalanya. Orang yang seperti dia jarang sekali mengalami anemia. Melihat kondisi yang sekarang ini, dapat dengan jelas diketahui kalau darahnya telah terlalu banyak diserap. Setelah berusaha untuk mengontrol dirinya sejenak, dia bergegas pergi menemui Raisa dan yang lainnya untuk memberitahukan informasi itu. Namun, yang membuat Damar jadi terpaku adalah baik Raisa, Puguh, bahkan termasuk Thalia. Metode ini justru tak berpengaruh pada mereka dan tak bisa melakukannya seperti Damar. Damar pun tak punya cara lain, hanya dia sendiri yang dapat melakukannya. Tentu saja, karena Puguh belum pernah menyerap tulang sama sekali, sehingga kecepatan penyerapan tulangnya cukup cepat. Kecepatan penyerapan Raisa tidak terlalu cepat, dia sudah lama telah mencapai tingkat dewa, juga dianggap sebagai senior yang paling kuat dari tingkat dewa. Walaupun dia telah mengambil tulang, namun kecepatan penyerapan tulangnya masih belum cukup. Tetapi selain dia, seluruh kekuatan dari tim 11.762 telah memiliki sebuah peningkatan kualitas. Yang pertama adalah penyerapan tulang oleh Puguh dan Thalia setelah menembus tingkat dewa. Yang kedua adalah Chris dan Lilia yang mencapai tingkat dewa. Sekarang keduanya telah mengambil tulang mereka sendiri di Camp Night Watcher. Setelah penyerapan awal mereka, kekuatan mereka juga akan mengalami peningkatan. Khususnya Lilia. Lilia adalah orang yang sangat berbakat, hanya karena dia harus membagi dirinya yang telah banyak belajar tentang keterampilan medis, membuatnya tak bisa sepenuhnya terfokus pada seni bela diri. Damar merasa setelah penyerapan Lilia yang pertama, mungkin tidak terlalu seganas dia dan juga Thalia, tetapi itu juga tak terlalu buruk. Kekuatan dari keseluruhan tim akan menjadi berubah begitu menakutkan. Tentu saja, Damar merasa itu masih belum cukup, karena hanya dia seorang yang mampu untuk berhadapan melawan Gold Ghost. Tentu saja,
merupakan sebuah hal yang bagus. Ada beberapa ahli yang mampu untuk melawan Red Ghost. Penentuan hasil dari pertempuran ini masih bergantung pada dia dan juga Iman. Waktu pun terus berjalan. Hari ke-7, Lilia dan Chris pun kembali. Lilia mampu untuk menyerap 11 tulang sekaligus dalam sekali penyerapan, lebih sedikit jika dibandingkan dengan Damar. Chris mampu menyerap 3 tulang dalam sekali penyerapan. Kurang lebih setingkat dengan orang dengan peringkat terendah di daftar master sebelumnya, lebih buruk daripada Raisa. Namun, baginya itu sudah cukup untuk berubah menjadi tingkat dewa. Rasanya dia memiliki sebuah modal untuk melawan Red Ghost. Meskipun ia dikepung, tentu saja, senjata pembunuh terbesar adalah Damar dan Dewan. Meskipun Dewan adalah tingkat puncak, namun senjata khusus yang berada di tangannya berpotensi dapat menimbulkan kerusakan pada Gold Ghost. Bahkan jika sedang beruntung ada kemungkinan bisa menembak dan membunuhnya. Selain itu, Talia sekarang memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi Red Ghost seorang diri. Ditambah jika Lilia menemaninya, dia akan bertugas sebagai penyerang utama. Kerjasama dengan ketiga orang lainnya, Red Ghost tidak akan berani terlibat lagi. Selain itu, mereka memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Kekuatan tim secara keseluruhan meningkat dengan cepat. Di waktu berikutnya, setiap harinya Damar menghabiskan banyak darah. Dia mampu merasakan bahwa tubuhnya jadi semakin kuat. Setiap kali dia menyerap 1 tulang, maka dia akan menjadi lebih kuat. Namun dia juga bisa merasakan kalau tubuhnya sendiri juga jadi semakin melemah. Dia terlalu kehilangan banyak darah, meskipun dia bisa terus-menerus menambah darahnya kembali. Setiap harinya Lilia harus memberinya transfusi darah, namun itu membuat banyak risiko terhadap tubuhnya. Awalnya Lilia tak terlalu menyarankan Damar untuk melakukan metode ini, namun Damar tetap bersikeras, sehingga Lilia pun tak bisa berbuat banyak. Dengan begini, hari demi hari terus berjalan, tak terasa tinggal tersisa waktu 10 hari lagi untuk sampai di hari pertempuran yang telah ditetapkan. Hari ini di villa, tim 11.762 secara diam-diam telah berada di tempat tinggal ini selama setengah bulan. Di saat yang sama di Camp Night Watcher, si Codet juga membawa 50 orang ahli dari tingkat puncak yang berjalan keluar dari Camp Night Watcher. Ke-50 ahli ini merupakan permintaan Damar. 50 orang dari tingkat puncak, rasanya dapat bertarung melawan lebih dari 50 Blue Ghost. Dianggap memiliki tenaga yang cukup besar, sehingga bisa banyak membantu beberapa tim biasa. Mereka berkumpul di Bandara LH, salah satu di antaranya masih dengan membawa botol darah yang menggantung, terlihat cukup mengherankan. Kelompok satu persatu mulai meninggalkan kota LH dan dengan pesawat menuju ke utara. Di kasino bawah tanah kota NJ, Eden sedang berdiri. Dia menggerak-gerakkan tubuhnya, kemudian berjalan keluar dengan belati ganda yang berada di punggungnya. Apakah harus pergi? Di sebelahnya, Wallace mau berkata, pertempuran ini, peluang kemenangan bagi Night Watcher tidak mencapai 30%, jika pergi tidak ada bedanya dengan mengirim kematian. Eden meliriknya sekilas dan berkata, aku hanya mengikuti kata hatiku saja, dan mencoba yang terbaik yang memang bisa aku lakukan. Dokter T pasti akan menghentikanmu, ujar Wallace Mo sambil mengerutkan keningnya. Dia juga tak berharap kamu akan pergi. Dia sudah bilang tidak akan menghalangiku untuk hal ini, aku. Berkata sampai di sini, Eden lalu menghela napasnya. Aku hanya ingin pergi untuk melihat Patua yang terakhir kalinya. Wallace Mo terdiam sejenak. Kemudian dia mengangguk dan berkata, baiklah, pergi dan kembali lebih awal. Sebenarnya di sini juga bisa melihatnya, bukankah ada banyak media menyiarkan secara langsung? Apa ada pembawa acara televisi yang mau mengambil risiko untuk menyiarkan langsung pertempuran ini? Ujar seseorang dengan topeng rubah yang berada di sebelahnya. Eden tak memedulikannya, dia membawa belati gandanya dan bergerak untuk memulihkan kondisi tubuhnya, lalu berkata, aku minta tolong pada kalian untuk menjaga anak kecil itu. Baiklah, aku juga tak bisa membujukmu,
jadi kembalilah dengan selamat," ujar Wallace Moe. Eden mengangguk, dia berbalik dan membawa kedua belati ganda di punggungnya, kemudian pergi meninggalkan kasino bawah tanah. Jauh di kutub utara sana, masih merupakan bagian dengan cuacanya yang sangat dingin. Di depan sebuah gua tempat Iman mendekam di sana sebelumnya, ada sedikit hawa panas yang terasa. Drap, 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 dalam keadaan yang masih samar-samar, ada sesuatu yang tampaknya perlahan yang mulai berjalan keluar dari sana. Sangat jarang terdengar suara raungan, sama seperti hewan buas. Pada saat yang sama di dalam gua itu, terlihat sebuah cahaya ungu yang terus memancarkan sinarnya. Bersambung, 595. Di dalam cahaya ungu itu, sebuah suara mendesah terdengar, lalu suara langkah terdengar dari dalam gua. Arah utara, tenda-tenda berada di 5 km jauh dari kelompok Ghost. Dan 1 km di luar Ghost, bekas belati yang ada di tanah masih ada di sana. Ada seorang pria tua sedang duduk di depan dengan belati merah di tangannya. Iman sudah duduk di tempat itu selama setengah bulan. Saat ini, dia sedang menyipitkan mata dan memandang ke langit yang gelap. Dia bergumam, "Besok sudah perang terakhir." Kemudian, dia bangun dan tidak meladeni para Ghost itu. Dia berjalan menuju tenda yang ada di belakang. Di tenda belakang, 90% Night Watcher dari seluruh dunia telah berkumpul di situ. Dan sisa 10% adalah orang yang tidak bisa berperang. Perang ini adalah perperangan dengan para Ghost. Semua orang dalam situasi tegang. Kebanyakan Night Watcher di sini mungkin tidak bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Mereka semua sudah tahu kalau kemungkinan bertahan hidup saat besok sangat kecil. Terutama Night Watcher yang regular, mereka hanya sebagai umpan meriam. Tetapi, mereka tidak terlalu takut karena mereka tahu bahwa mereka harus bertahan di garis depan. Jika tidak, maka miliaran umat manusia akan tamat. Shannon adalah salah satu streamer di aplikasi DY, wajahnya imut dan dia pernah berlatih seni bela diri. Biasanya dia akan siaran langsung tentang turnamen boxing, atau ikut pertarungan seni bela diri. Dan hal itu membuatnya menjadi salah satu streamer yang sangat populer di internet. Setelah disetujui pihak Night Watcher, dia dapat bersiaran langsung tentang perang kali ini. Setiap platform dibolehkan 2 orang yang datang, maupun calon penyiarnya akan dipilih oleh pihak platform sendiri. Dan apa saja yang boleh direkam adalah pilihan mereka sendiri juga. Shannon sedang menyalakan siaran dan berjalan-jalan di tenda Night Watcher. Ini adalah siaran secara menyeluruh, dan kejadian seperti ini tidak pernah ada di film. Video yang ditayangkan di televisi sudah membuat masyarakat menjadi tertekan. Dan sekarang, tayangannya adalah beberapa ratus ribu Night Watcher yang bersiap untuk perang besok. Dia memegang ponselnya, tetapi tidak berbicara apapun. Selama ini, Night Watcher dan Ghost telah menjadi bahan pembicaraan semua orang. Karena perang kali ini terlalu penting, maka ini menarik perhatian seluruh dunia. Di dalam ruangan siaran langsung, beberapa komen telah muncul saat ini. "Semangat, semangatlah, semangat para Night Watcher." Meskipun masih ada beberapa orang yang merasa kesal pada Night Watcher, dan berpikir bahwa kesembunyian Night Watcher yang menyebabkan kematian banyak orang. Tetapi saat ini, mereka semua menyemangati para Night Watcher. Karena mereka tahu jika Night Watcher tidak dapat bertahan, maka Ghost-Ghost itu akan menyerang mereka. Dari berita-berita yang beredar selama setengah bulan ini, kebanyakan masyarakat sudah lumayan mengetahui tentang Ghost-Ghost ini. Senjata-senjata api tidak berefek pada mereka. Jika Night Watcher kalah, ini berarti makhluk-makhluk tersebut akan memasuki dunia orang biasa dan melakukan pembunuhan massal. Tidak banyak yang akan selamat saat itu. Setidaknya, kehidupan damai mereka akan menghilang selamanya. Night Watcher tidak menghalangi penyiar-penyiar yang merekam situasi sekarang, lagi pula tidak ada yang perlu disembunyikan. Tentu, rapat taktik peperangan dilarang untuk direkam.
Shannon mengangkat ponselnya dan berjalan keluar luar tenda. Tempat ini agak gelap, dia berkata sambil melihat ponselnya. Aduh, banyak sekali yang menyalahkan Night Watcher. Harusnya jangan begitu, kalian coba pikirkanlah. Jika bukan karena pelindungan Night Watcher, dunia ini akan menjadi kacau pada awalnya. Seandainya mereka memberitakan informasi, menurutmu apakah semua orang bisa bekerja dan hidup dengan santai? Mereka mempertaruhkan nyawanya, dan kalian malah menghujatnya di belakang, benar-benar tidak tahu malu. Shannon mendengus. Setelah berkata demikian, dia menghelakan napas. Hari ini, apakah kamu tahu hal apa yang sering didiskusikan para Night Watcher? Mereka sudah membuat wasiat, dan siapa yang selamat akan membantu untuk menjaga keluarga yang lainnya. Mereka semua sudah siap untuk mengorbankan diri. Kalian tidak mengerti betapa kejamnya perang ini. Mereka semua sedang mempertahankan bumi demi kita semua. Shannon tersenyum masam. Aduh, aku seperti seorang wartawan perang. Oh ya, apakah kamu tahu nama-nama yang sering disebut oleh mereka? Iman Armada dan Damar Ardiansyah. Mereka berdua adalah penentu kemenangan perang kali ini. Sepertinya kalian sudah tahu tentang Iman Armada, dia yang memaki orang di Twitter. Dia juga adalah penguasa Night Watcher. Tapi ketika dia menggunakan jurus terakhirnya, dia akan meninggal. Satu lagi, yaitu Damar, dia adalah seorang jenius dari Night Watcher. Sekarang dia adalah orang terkuat setelah Iman Armada. Mereka berdua yang menanggung banyak risiko. Dia menceritakan semua hal ini di tempat yang sepi. Ya, timnya Damar juga sangat hebat. Tim 11.762 adalah tim terkuat di Night Watcher negara H. Selain mereka, masih banyak orang-orang yang ahli. Harusnya kalian sudah tahu apa itu tingkat dewa. Banyak sekali ahli yang bertingkat dewa akan datang kali ini. Sayangnya, mereka masih kekurangan tenaga. Yang penting kita harus mendoakan. Pada saat ini, dia mendengar suara mesin mobil dari jauh. Sebuah mobil bus pelan-pelan mendekat. Cahaya mobil itu agak terang, dia tidak tahan dan menghalangi matanya. Dan kamera ponselnya tepat mengarah ke situ. Beberapa orang mulai berjalan turun dari mobil, dan ini membuat suasana ruang siaran langsung meledak. Orang-orang itu mengenakan seragam Night Watcher, dan yang membuat mereka semangat, yaitu wanita-wanita cantik yang telah muncul di kamera. Dan yang terpenting, ada seseorang yang sedang berjalan sambil menginfus darah. Sadis sekali, dia berperang sambil menginfus darah. Ya ampun, siapa dia? Wah, banyak sekali gadis-gadis cantik. Komentar dalam ruang siaran langsung terus menggulir. Shannon juga memandang kepada belasan orang ini dengan penasaran. Belasan orang tersebut turun dan berjalan menuju ke tenda-tenda. Damar ditopang oleh yang lain, dan dia berjalan ke dalam dengan sangat lambat. Ketika melewati Shannon, Damar menengadah dan memandang kepada kamera ponselnya. Kemudian, dia menunjukkan senyuman yang tipis. Orang di dalam ruang siaran langsung telah melihat pucatnya Damar. Akhir-akhir ini, jumlah darah yang hilang dari tubuhnya terlalu banyak. Meskipun dia terus menginfus darah, tetapi penghabisan tenaganya lumayan banyak. Tentu, dia mendapatkan hasil yang cukup bagus. Selama 7 atau 8 hari, dia telah menyerap tulang sebanyak 22 buah. Dia bisa merasakan kekuatan yang menyeramkan di dalam tubuhnya. Dia sama sekali tidak tahu dirinya sudah sekuat apa. Sebenarnya, Damar awalnya merasakan kecepatan penyerapan tulang naga telah menjadi lambat. Dan peningkatan kekuatannya tidak seperti yang dulu. Tetapi setelah itu, dia merasa ada yang berbeda. Bersambung.